Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Perbankan Syariah. Adapun anggota kelompoknya yaitu Dinda Yunika, Ade Rahmat, dan Hendra Hendrawan. Selamat menyaksikan. Itu undang-undang. Penyakitan undang-undang menurut Amaluddin Arif, undang-undang adalah peraturan umum dan fungsi formal yang dibentuk oleh pemerintah negara bertujuan dalam perwakilan rakyat. Undang-undang mengatur persoalan-persoalan pokok dalam rangka melaksanakan hukum asal negara. Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Hal ini merupakan terjemahan dari secara harfiah dan kuat jin dan jin yang dikenal di Belanda yang dinamakan undang-undang dalam arti militer, merupakan benar atau penetapan penguasaan yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formal ialah urusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara bentuknya. Undang-undang ini bersifat umum karena melibatkan setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsiderans dan instan. Konsiderans berisi tentang pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat, sedangkan hukum amar hukum amar berisi tentang ketentuan-ketentuan dan undang-undang, yaitu yang kita sebut dengan pasal-pasal. Dan yang kedua ada perbankan syariah. Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perentaraan keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dan pihak yang kekurangan dari. Sedangkan kata syariah dalam kaitannya dengan kaitannya dengan bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lainnya untuk menyimpan dua atau menyeluruhkan dengan sesuai dengan hukum Islam, sehingga apabila digabungkan menjadi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kekurangan dan dana untuk kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Dan selanjutnya ada analisis jurnal. Berdasarkan jurnal-jurnal yang merupakan perbankan dan atau lembaga keuangan syariah sesungguhnya tidak selalu identik dengan keilmuan ekonomi Islam, yang merupakan bagian kecil dari wawancara keilmuan ekonomi Islam. Namun lembaga keuangan syariah merupakan salah satu wadah dari proses apresiasi atau pembumian rencana ekonomi Islam. Merupakan tersebut membuat lembaga Islam pada tataran ekonomis dan akan melakukan bicara secara ekonomi Islam secara umum. Mudahnya berpikir jika Anda berpikir jika saja nilai-nilai Islam bisa masuk dalam sistem keuangan, maka tentunya juga bisa masuk dalam sistem bisnis lain, misalkan kebutuhan kelautan, perkontraktan perusahaan dan sebagainya. Inflasi terpenting dari undang-undang ini bagi keberadaan dan pengembangan bank syariah adalah sebagai berikut. Pertama, jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum menjadi landasan berdasar sekaligus penting bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang menggunakan jasa perbankan syariah. Demikian perhatian hukum demikian ini akan terus membantu para investor baik lokal ataupun luar. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan umum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu ada bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia, yang dibuat oleh pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli tahun 2008 oleh Presiden. Yang dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Itu dalam ayat 1.
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah tercantum dalam ayat 7. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tercantum dalam ayat 8. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang bertugas sebagai atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tercantum dalam ayat 12. Maksud dari undang-undang perbankan syariah ini artinya banyak sekali aturan yang emang ditetapkan untuk mengatur sebuah perbankan syariah atau perbankan syariah ini. Termasuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai asas, tujuan, serta fungsi. Ada beberapa secara detail bahwa yang namanya asas, tujuan, dan fungsi itu diatur dalam undang-undang perbankan syariah. Yang pertama yaitu pasal 2, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tentunya perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kemudian pasal 3, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemudian bunyi dari pasal 4 yang pertama, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kemudian, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau sosial lainnya. Kemudian ayat ketiga, Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkannya kepada pengelolaan wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Kemudian pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin berikutnya yaitu mengenai kegiatan usaha perbankan syariah. Kegiatan usaha yang harus dilakukan oleh perbankan syariah ini diatur pula dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Ada pada bab 4 mengenai jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah dan UUS. Saya rangkum mengenai penjelasan ini. Terdapat pada pasal 18, bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian pasal 19, kegiatan bank umum syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad yang lain, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tentunya jadi ini poin yang harus ditekankan, yaitu harus berdasarkan prinsip syariah. Mau itu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, kemudian pembiayaan berdasarkan akad-akad yang lain. Pada intinya harus berdasarkan prinsip syariah. Kemudian menyalurkan pembiayaan, penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad izarah atau izaroh, sewa beli dalam bentuk izaroh mutahiyah bitamlik, akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Surat berharga berdasarkan prinsip syariah, melakukan penitipan berdasarkan prinsip syariah, kemudian melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah, dan lain sebagainya. Yang terpenting itu berdasarkan prinsip yang memang harus diterapkan, yaitu prinsip syariah. Pasal 20 menjelaskan mengenai melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 ayat Bank Umum Syariah. Dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah, atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaan, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Kemudian pasal 21 mengenai kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Investasi berupa deposito atau tabungan bentuk lainnya dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna, pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak pada nasabah berdasarkan akad izaroh atau sewa beli dalam bentuk izaroh. Pasal 22, setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Pasal 24 mengenai Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Tentu karena memang pada intinya undang-undang ini mempertahankan agar perbankan syariah ini melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1. Kemudian undang-undang yang lain mengenai UUS dilarang, adapun aturannya yaitu UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, kemudian melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, melakukan kegiatan usaha peransurasian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Jadi memang ada peraturan yang memang harus dijalankan oleh perbankan syariah termasuk UUS, jadi ada hal yang termasuk dilarang dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum pembiayaan. Nah, di dalam dasar hukum pembiayaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ya. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan yaitu yang pertama itu dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 25 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan ya dengan apa saja. Yang pertama itu dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa beli dalam bentuk ijaroh muntahinya bitamlik ya. Dan juga transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istisna. Juga dalam pasal 2 menyatakan perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan 3 ya. Yang pertama itu ada prinsip syariah, ada demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Nah, dalam prinsip syariah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, goror, haram, dan zolim ya. Yang kedua itu demokrasi ekonomi. Nah, dalam demokrasi ini, kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Dan juga dalam prinsip kehati-hatian, kita jaga-jaga dalam pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pasal 19 ayat 1 tentang ketentuan usaha bank umum syariah bagian C strip G yang poin A itu menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kita dalam pembiayaan, dalam menyalurkan pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah. Dan poin B, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan juga dengan prinsip syariah. Dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah juga. Jadi kita dalam contohnya kita ya dalam pasal 19 ayat 1 ini harus sekali
menggunakan prinsipnya itu prinsip syariah ya semuanya gitu. Dalam pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Sebelum bank syariah dan atau unit usaha syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Yang kedua, untuk memperoleh keyakinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, bank syariah atau unit usaha syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Dalam pasal 36 menyatakan dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bagi bank syariah atau bagi unit usaha syariah itu sendiri ya, dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank syariah ataupun unit usaha syariah tadi. Dalam pasal 37 menyebutkan Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, prinsip jaminan, penempatan investasi, surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang bersangkutan. Dan dalam pasal 23 ayat 1, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal, dan perlindungan nasabah. Dalam pasal 36, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya terjadi risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah atau unit usaha syariah. Nah, presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.